Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fauzan. Pada video kali ini saya akan mereview dan juga menjelaskan eh, pertemuan 5 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Deep Learning. Jadi pada pertemuan kelima kita mulai dari pertemuan 5 terlebih dahulu. Di pertemuan 5 kita belajar tentang hyperparameter dalam mesin learning. Jadi saya mereview dan juga menjelaskan, saya membuat PPT-nya, yaitu dengan judul memahami hyperparameter dalam machine learning. Kita awali dengan parameter versus hyperparameter. Dua ini adalah sebuah jenis pengaturan model. Kita mulai dari parameter model yang yaitu internal, variabel yang nilainya dipelajari oleh model dari data selama pelatihan. Lalu ada hyperparameter eksternal, variabel yang nilainya kita atur secara manual sebelum pelatihan dimulai. Oke, kita lanjut ke analogi sederhana, yaitu seperti memegang kue. Contohnya adalah misal data yang kita miliki adalah sebuah bahan-bahan seperti analoginya seperti bahan-bahan seperti tepung, gula, dan juga telur dan bahan-bahan yang lainnya. Lalu parameter model ini kita analogikan seperti reaksi kimia di dalam adonan tersebut, yang biasanya ragi, ya kan, proses mengembang dan matangnya. Lalu hyperparameter itu analoginya pengaturan oven seperti suhu waktu yang ada yang kita atur sebelum memanggang. Kita harus menyetel suhu dan waktu yang tepat untuk mendapatkan kue yang sempurna. Kita lanjut, mengapa hyperparameter sangat penting? Karena pemilihan hyperparameter yang optimal atau disebut tuning berdampak langsung pada performa model. Tujuan utamanya apa? Menghindari dua masalah besar, yaitu underfitting, model terlalu sederhana, gagal menangkap pola data, dan juga overfitting, model terlalu kompleks, jadi menghafal data latih termasuk noise dan gagal memprediksi data baru. Kita lanjut ke tujuan tuning, meminimalkan kesalahan. Apa yang sebenarnya dioptimasi? Tujuan hyperparameter tuning adalah menemukan setelan yang menghasilkan kesalahan terkecil. Poin kritisnya adalah kesalahan ini diukur pada data validasi, bukan data pelatihan. Mengapa? Agar kita yakin model bisa bekerja baik pada data baru yang belum pernah dilihat atau generalisasi. Oke, kita lanjut ke metode tuning. Cara mencari setelan yang terbaik adalah, pertama ada manual search. Konsepnya menggunakan intuisi dan pengalaman untuk mencoba beberapa nilai. Kekurangannya sangat subjektif dan tidak sistematis. Lalu ada grid search. Konsepnya mencoba setiap kemungkinan kombinasi dari daftar nilai yang kita tentukan. Kekurangannya sangat lambat dan mahal secara komputasi. Contoh, 5 hyperparameter dikali 10 nilai sama dengan 100.000 model untuk dilatih. Lalu random search. Konsepnya mencoba kombinasi acak sebanyak n kali dari rentang nilai. Kelebihannya jauh lebih efisien daripada grid search, seringkali menemukan hasil yang cukup baik dengan cepat. Lalu Bayesian optimism. Konsepnya adalah metode yang cerdas, yang memilih kombinasi berikutnya berdasarkan hasil sebelumnya. Kelebihannya paling efisien, butuh lebih sedikit percobaan. Lanjut ke studi kasus tuning model SVM. Modelnya berupa SVM support vector machine dengan kernel RBF. Hyperparameter kuncinya adalah C, regulasi mengontrol toleransi kesalahan, lalu C tinggi, margin sempit atau potensi overfitting, gamma atau koefisien kernel menentukan jangkauan pengaruh satu titik data. Lalu gamma tinggi, batas keputusan berliku-liku atau potensi overfitting. Lanjut ke studi kasus
kasus, yaitu hasilnya metodenya adalah grid search dengan cross validation. Prosesnya mencoba 16 kombinasi dari C dan gamma. Contoh hasilnya adalah C sama dengan 1, gamma 0.1, nilainya default, akurasinya 92%. Lalu ada C dengan nilai 10, gamma dengan nilai 0,01, itu optimal, akurasinya 97%. Lalu ada C-nya 100, gamanya 1, lalu itu ternyata overfitting yang akurasinya 88%. Kesimpulannya adalah dengan tuning kita mendapat peningkatan akurasi 5% murni dari penyetelan hyperparameter. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Hyperparameter adalah pengaturan eksternal yang kita atur sebelum pelatihan. Tuning sangat penting untuk menyeimbangkan model dan menghindari overfitting atau underfitting. Lalu tuning adalah proses optimasi untuk mencari kesalahan terkecil pada data validasi, bukan data latih. Lalu metode seperti random search dan Bayesian optimization seringkali lebih efisien daripada grid search. Oke. Pertemuan kelima sudah kita review semuanya ya tentang hyperparameter di dalam machine learning. Selanjutnya kita ke pertemuan 6. Oke, di sini kita buka pertemuan 6. Kita akan membahas 10 studi kasus dari mean square error, binary cross entropy, dan categorical cross entropy dalam neural network. Oke. Yang pertama kita ke penjelasan MSE, BCE, dan CCE. Ini tiga-tiganya ini udah kita sebut di awal tadi ya. MSE itu apa, panjangannya, BCE itu apa, dan CCE itu apa. MSE digunakan ketika model Anda perlu memprediksi nilai numerik yang kontinu seperti harga, suhu, dan jumlah. Tujuannya adalah meminimalkan jarak dan kesalahan rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual. Lalu ada BCE digunakan ketika model perlu memprediksi salah satu dari dua kelas, misalnya iya atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1. Model biasanya memiliki satu neuron output dengan fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan probabilitas nilai antara 0 dan 1. Lalu ada CCE digunakan ketika model perlu memprediksi salah satu dari 3 atau lebih kelas, misalnya kucing atau anjing atau burung, positif, negatif, netral, atau angka 0 sampai 9. Di sini model biasanya memiliki banyak neuron output, satu per kelas, dengan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas atau semua output dijumlahkan menjadi satu. Oke, kita lanjut ke 10 studi kasus pada MSE, BCE, dan juga CCE. Ini berikut penjelasan pada studi kasus yang sudah kita sebut tadi dalam neural network. Yang pertama ada prediksi harga saham yang menggunakan ANN belajar tren pasar. Penjelasan studi kasusnya adalah dalam kasus ini tujuannya untuk memprediksi harga penutupan saham untuk hari berikutnya. Model ANN kemungkinan besar varian model ANN kemungkinan besar varian RNN atau LSTM diberi input berupa data time series, harga saham, histori harga sahamnya seperti buka, tutup, tertinggi dan juga terendah, volume perdagangan, dan mungkin indikator pasar lainnya. Output model adalah satu nilai numerik berupa prediksi harga. Lalu peran dari MSE itu apa? Last function MSE menghitung selisih antara harga yang diprediksi model. Misalnya $149 dan harga aktual yang sebenarnya terjadi $150. Selisih ini dalam kurung error
kemudian dikuadratkan. Lalu ada rumus matematika MSE-nya, yaitu jika N adalah jumlah data atau hari, Y adalah harga saham aktual pada hari ke-I, dan Y topi adalah harga yang diprediksi model pada hari ke-I. Maka rumusnya adalah ini. Kita lanjut ke estimasi konsumsi energi. Penjelasannya di sini adalah model bertujuan memprediksi jumlah total konsumsi energi. Misalnya 2500 kWh untuk sebuah gedung atau wilayah. Jadi masalah regresi multi input karena prediksinya tergantung pada banyak faktor seperti suhu udara, kelembapan, dan lain-lainnya. Dan model ANN memetakan semua input ini ke satu output numerik. Peran MSE itu sama seperti prediksi saham, ya. MSE akan menghitung kuadrat dan selisih tersebut, sehingga estimasinya menjadi lebih akurat. Rumus matematikanya seperti ini. Lalu kita lanjut ke 3, yaitu deteksi diabetes menggunakan BCE, klarifikasi biner dari data pasien. Tujuannya adalah mengklasifikasikan pasien sebagai diabetes kelas 1 atau tidak diabetes dengan nilai 0. Input model adalah data pasien terstruktur, kadar glukosa, tekanan darah, usia, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penyakit diabetes. Output model adalah probabilitas, misalnya hasilnya adalah 0,85 yang menunjukkan seberapa yakin model bahwa pasien tersebut termasuk ke dalam nilai 1, yaitu diabetes. Lalu peran BCE di dalam sini apa? Jika pasien sebenarnya diabetes, BCE akan menghukum ini, maksudnya akan menjadikan BCE akan menghukum model jika prediksinya rendah, misal 0,1, model didorong untuk memberikan nilai P yang mendekati 1. Lalu jika pasien sebenarnya tidak diabetes, BCE akan menghukum model jika prediksinya tinggi. Model didorong untuk memprediksi nilai P yang mendekati. BCE sangat efektif untuk yang mendekati 0. Lalu BCE sangat efektif dalam mengoptimalkan prediksi probabilitas ini. Oke, ini adalah rumus matematika dari BCE. Lalu selanjutnya ada diagnosis COVID-19 dari X-ray. Ini menggunakan BCE dengan algoritma CNN dengan sigmoid output. Masalah kasus ini masalahnya adalah klasifikasi biner visual. Inputnya adalah sebuah gambar X-ray paru-paru. Lalu algoritma CNN digunakan untuk mengekstraksi fitur visual dari gambar tersebut seperti kasus diabetes sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan gambar sebagai positif COVID-19 dengan nilai 1 atau negatif atau normal dengan nilai 0. Output sigmoid model memberikan probabilitas, misalnya P dalam kurung COVID dengan nilai 0,95. Peran BCE di sini identik dengan kasus diabetes, tetapi diterapkan pada input gambar. Jika sebuah X-ray sebenarnya positif, loss function akan sangat kecil jika model memprediksi P sama dengan 0,99 yakin dan benar, dan akan sangat besar jika model memprediksi P 0,01. Ini melatih algoritma CNN untuk menjadi ahli radiologi yang akurat dalam membedakan pola visual COVID-19. Lalu di sini ada rumus matematika BCE-nya. Nah, kita lanjut ke 5, klasifikasi jenis hewan.
CCE gambar multi-kelas, yaitu kucing, anjing, dan juga burung. Penjelasan studi kasus ini adalah masalah klasifikasi multi-kelas visual. Inputnya adalah gambar menggunakan algoritma model CNN yang dilatih untuk menentukan apakah gambar tersebut berisi kucing, anjing, atau burung. Output dari model ini memiliki 3 neuron dengan aktivasi softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas, misalnya P kucing 0,1, lalu anjing 0,8, dan juga burung 0,1. Lalu ini peran CCE. Label asli misalnya anjing dikodekan dalam format one hot. Lalu CCE kemudian membandingkan distribusi probabilitas yang diprediksi model dengan distribusi asli. Jika model salah menebak, misal memberikan probabilitas tinggi untuk kucing, loss-nya akan sangat tinggi. Dan rumus matematika CCE seperti ini. Lalu kita lanjut ke 6, analisis sentimen sosial media. Yaitu penjelasan studi kasusnya adalah tentang masalah klasifikasi multi-kelas Natural Language Processing atau NLP. Inputnya itu berupa teks. Misal sebuah tweet atau sebuah ulasan, apapun yang berupa teks. Modelnya bisa menggunakan RNN, LSTM, dan juga transformer atau BERT. Memproses teks tersebut tujuannya adalah mengklasifikasikan sentimen teks ke dalam satu dari 3 kelas, yaitu positif, negatif, atau netral. Outputnya berupa softmax, yaitu positif dengan 0,1, negatif 0,7, dan juga netral 0,2. Peran CCE di sini sama seperti klasifikasi hewan. Jika sentimen sebenarnya dari tweet tersebut adalah negatif, maka CCE akan mengukur seberapa baik prediksi model dibandingkan dengan label asli. Dan ini adalah rumus matematika dari CCE. Lalu selanjutnya ada prediksi cuaca ekstrim, MSE, menggunakan time series regression. Ini adalah masalah regresi time series yang lebih kompleks. Model kemungkinan besar yaitu LSTM dan juga GRU menganalisis pola data cuaca, histori dari data cuaca, suhu, tekanan udara, kecepatan angin dari jam ke jam atau hari ke hari. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai numerik di masa depan, seperti intensitas curah hujan dalam 24 jam ke depan. Misalnya 150 mm atau suhu maksimum misalnya 42,5 Celcius. Peran MSE lagi-lagi karena outputnya adalah nilai kontinu, curah hujan, suhu. MSE adalah pilihan yang tepat. Model dilatih untuk meminimalkan rata-rata kuadrat error antara prediksi cuaca, misalnya prediksi 130 mm, dan apa yang sebenarnya dicatat oleh stasiun cuaca, misal aktual 150 mm. Dan ini rumus matematika MSE dalam studi kasus peramalan cuaca ya, prediksi cuaca. Lalu ada prediksi pembelian produk. Ini menggunakan klasifikasi biner ya, yang umum di e-commerce. Tujuannya adalah memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli atau tidak membeli suatu produk. Input model ini adalah data perilaku pelanggan, riwayat penelusuran, item di keranjang, demografi, riwayat pembelian sebelumnya. Output model adalah probabilitas misalnya 0,7 bahwa pelanggan tersebut akan menyelesaikan pembelian. Lalu peran BCE di sini apa? Loss function BCE digunakan untuk melatih model agar prediksinya sesuai dengan kenyataan. Lalu ini adalah rumus dari BCE untuk studi kasus prediksi pembelian produk.
Lalu yang kesembilan ada deteksi wajah di CCTV menggunakan multiclass dengan CNN. Kasus ini lebih tepat disebut pengenalan wajah, face recognition. Ini sangat terkenal ya di deep learning. Deteksi hanya menemukan kotak di sekitar wajah, seringkali regresi ya ditambah klasifikasi binar karena menggunakan CCE dan multiclass. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi siapa wajah tersebut dari database orang yang dikenal, misalnya karyawan A, karyawan B, karyawan C, atau orang asing. Model CNN mengambil gambar wajah yang terdeteksi dan outputnya adalah distribusi probabilitas softmax di seluruh kelas. Lalu peran CC-nya jika wajah yang terdeteksi adalah milik karyawan B, label one hot-nya 0,1,0 dan seterusnya. Lalu CCA akan melatih model untuk menghasilkan output probabilitas yang sangat tinggi untuk kelas karyawan B dan probabilitas sangat rendah untuk kelas lainnya. Ini adalah dasar dari sistem absensi berbasis wajah dan atau keamanan. Ini rumus dari CCE dalam studi kasus pengenalan wajah, deteksi wajah di CCTV. Lalu yang terakhir ada pengenalan tulis tangan. Penjelasan studi kasusnya Hello World untuk CNN. Inputnya adalah gambar 28x28 pixel dari tulisan tangan angka dari 0 hingga 9. Tujuannya adalah mengklasifikasikan gambar tersebut ke dalam salah satu dari 10 kelas angka. 0 sampai 9 itu kan terhitung 10 ya. Model CNN memiliki 10 neuron output dengan aktivasi softmax. Lalu peran CCA di sini di studi kasus ini itu apa? Jika gambar input adalah tulisan tanpa angka, dalam kutip 7, label one shot hasilnya seperti ini. CCA akan mengukur seberapa baik distribusi probabilitas yang diprediksi model. Jika model memprediksi 7 sama dengan 0,9 dan sisanya kecil, loss-nya akan rendah. Jika model salah memprediksi 1, 0,8 dan P7 kecil, loss-nya akan sangat tinggi. CCE melatih model untuk menjadi sangat akurat dalam membedakan 10 kelas angka tersebut. Dan ini rumus matematikanya. Oke. Kita sudah mereview pertemuan ke-6. Kita lanjut ke pertemuan 7. Oke. Yaitu ANN, Artificial Neural Networks. Klasifikasi citra dan regresi, implementasi ANN untuk supervised learning dalam era big data. Mengapa ANN penting? ANN merupakan alat ampuh untuk mengekstrak informasi dan membuat prediksi dari data mentah. Meskipun terkenal dalam generatif AI dan NLP, kegunaan mendasarnya terletak pada dua tugas supervised learning utama, yaitu ada classification dan juga regression, yaitu mengelompokkan input ke kategori discrete seperti menentukan kucing atau anjing dalam gambar, dan juga regression, memprediksi nilai output continue dalam kurung numerik seperti harga rumah berdasarkan fitur-fiturnya. Oke, kita lanjut ke arsitektur ANN. ANN terdiri dari unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron. Diatur dalam 3 lapisan utama. Yang pertama ada input layer, menerima data mentah, jumlah neuron sama dengan jumlah fitur dalam data. Lalu yang kedua ada hidden layers, satu atau lebih lapisan di mana komputasi utama terjadi dan model belajar mengenali pola kompleks. Lalu ada output layers, menghasilkan hasil akhir atau prediksi. Desain layer ini berbeda untuk klasifikasi dan regresi. Klasifikasi citra, pre-processing, mempersiapkan data gambar untuk ANN,
memerlukan dua langkah krusial, yaitu flattening dan juga normalisasi. Apa itu flattening? Mengubah matriks gambar 2D menjadi vektor 1D. ANN dasar tidak dapat memproses data 2D secara langsung. Lalu apa itu normalisasi? Menskala nilai piksel 0 sampai 255 ke rentang 0 sampai 1 dengan membagi 255. Ini mempercepat dan menstabilkan proses pelatihan. Lalu ada klasifikasi citra, arsitektur model. Input layer neuron sama dengan lebar kali tinggi kali channel. Ini adalah rumusnya ya. Lalu hidden layer, dense layer dengan aktivasi ReLU efisien dan mengatasi vanishing gradient. Lalu ada output layer neuron sama dengan jumlah kelas. Aktivasi softmax menghasilkan distribusi probabilitas. Lalu ada loss function categorical cross entropy mengukur jarak antara probabilitas prediksi dan label sebenarnya. Kita lanjut ke studi kasus pertama, yaitu MNIST mengklasifikasikan gambar tulisan dengan tulisan tangan ke 10 kategori digit. Hasilnya adalah model mengeluarkan 10 probabilitas. Indeks dengan probabilitas tertinggi adalah prediksi digit. Di sini ada 60.000 gambar latih, 10.000 gambar uji, lalu 784 neuron input, lalu kelas outputnya ada 10. Lalu kita lanjut ke regresi, pre-processing dan arsitekturnya bagaimana. Regresi memprediksi nilai numerik kontinu. Pre-processing dan desain model berbeda dari klasifikasi yang kita sudah bahas sebelumnya. Feature scaling, ini adalah rumusnya standarisasi fitur input atau min-max scalar, krusial karena fitur memiliki skala berbeda. Lalu ada output layer, satu neuron dengan aktivasi linear tanpa batasan. Model dapat memprediksi nilai apapun, 100, 50, 5000 atau nilai lainnya. Lalu ada loss function, mean squared error, menghukum kesalahan besar lebih berat. Lalu kita lanjut ke studi kasus 2, yaitu Boston Housing memprediksi harga median rumah berdasarkan 13 fitur, kriminalitas, kamar, jarak ke pusat kota, dan lain-lain. Misal ada 506 sampel data, lalu 13 fitur input, hasilnya itu 1 outputnya. Maka hasil model mengeluarkan satu nilai numerik, misal 24,5 sama dengan $24.500. Lalu 10 aplikasi ANN. Yang pertama ada fashion, MNIST, klasifikasi 10 jenis pakaian dari gambar. Deteksi pneumonia, klasifikasi Biner Cita-Ronson untuk pneumonia. Rambu lalu lintas, mengklasifikasikan puluhan kategori rambu jalan. Verifikasi tanda tangan, klasifikasi Biner asli atau palsu. Sentimen analisis, klasifikasi teks ulasan positif, negatif atau netral. Prediksi harga saham, regresi menggunakan regresi, harga penutupan esok hari. Lalu konsumsi energi, megawatt listrik yang digunakan pada suatu kota. Lalu ada prediksi usia dari wajah menggunakan regresi, usia dari gambar wajah. Lalu skor kredit menggunakan regresi, skor 300 sampai 850 dari riwayat keuangan. Lalu ada prediksi ETA menggunakan regresi, sisa waktu perjalanan dalam menit. Kesimpulannya adalah ANN adalah alat versatil untuk klasifikasi dan regresi. Perbedaan mendasar terletak pada desain output layer dan loss function. Dengan pre-processing yang tepat dan arsitektur yang sesuai,
ANN dapat menyelesaikan berbagai masalah real world dari pengenalan gambar hingga prediksi nilai numerik. Oke, itu 3 pertemuan, yaitu pertemuan 5, 6, dan 7 yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada banyak noise seperti suara motor, suara panggilan, atau suara dering. Semoga ilmunya bermanfaat dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.